Pada pertemuan kali ini marilah kita bahas tentang struktur dasar HTML. Yang pertama, apa aja sih yang kita siapkan ketika kita mau belajar HTML? Apa aja yang perlu kita siapkan? Apa aja nih? Nah, yang pertama tentu saja kita akan mempersiapkan teks editornya. Nah, di sini ada 3 teks editor, yaitu ada yang namanya Notepad, kemudian Sublime, dan Visual Studio Code. Nah, ini ketiga ini teks rekomen buat kalian. Pilih mana yang kalian kuasain, apakah kalian cocok untuk Notepad++, Sublime, dan Visual Studio Code-nya. Kemudian apa aja sih yang selanjutnya? Nah, tentu saja kita harus tahu web browsernya. Apa aja web browser yang akan kita pilih dan yang sudah terinstall tentunya di perangkat kalian, apakah itu menggunakan Chrome, Safari, Opera Mini, Explorer, dan Mozilla. Nah, ini dari kelima ini pilih salah satu mana yang menjadi nantinya untuk web browser kalian. Dan selanjutnya ada bagian-bagian dalam struktur HTML. Yang pertama ada bagian untuk deklarasi. Nah, apa sih deklarasi itu? Kemudian ada yang namanya bagian head dan bagian body. Nah, untuk selanjutnya ini akan kita bahas satu persatu tentang bagian-bagian di struktur HTML ini. Nah, untuk bagian pertama ada yang namanya deklarasi, yaitu kita deklarasi, kita tulis dengan, lihat yang tulisan berwarna merah, tanda seru, doctype HTML. Teks deklarasi yang menyatakan tipe dokumen dan versinya. Versi HTML berapakah yang kalian kerjakan, atau di perangkat kalian apakah sudah update web browser ke HTML berapa? Apakah itu HTML 1, 2 sampai dengan yang terbarunya 5. Nah, kemudian setelah deklarasi, tak lupa pula ada yang namanya tag HTML di bawah si tag deklarasi ini. Apakah kita boleh tidak mencantumkan si doctype ini? Boleh, boleh saja, tapi nanti di beberapa browser mungkin tidak terbaca, akan error. Nah, di sini kita anjurkan kita edit lagi, maka kita cantumkanlah atau kita tambahkanlah si doctype HTML ini di atas si tag HTML. Nah, kemudian ada juga ditambahkan si HTML-nya ini setelah si doctype doctype HTML, kemudian di bawahnya ada HTML lagi, ditambahkan yang namanya atribut. LANG sama dengan kutip 2 N. Nah, ini artinya apa? Di sini apakah si tag yang tersebut atau kita sedang menggunakan bahasa Inggris, language and English. Nah, itu artinya di situ. Makanya di dalam si tag HTML ini juga terdapat ada 2 tag lagi nih, yaitu head dan body. Apakah si head itu dan si body itu apa? Nanti kita bahas lagi. Tapi nanti jangan lupa di HTML ini kan di tag HTML, nah kita masukkan lagi lang, kemudian sama dengan kutip 2 N, tutup lagi kutip 2, dan nanti setelah kita buat struktura semua, jangan lupa di HTML kedua itu kita tambahkan yang namanya garis miring. Jadi yang pertama kita HTML, dan yang untuk yang setelah kita tulis tag-tag berikutnya di bawahnya lagi ada yang namanya HTML juga, tapi itu kita tutup dengan garis miring. Nah, ini yang di dalam HTML kan ada 2 tadi, head dan si body. Nah, ini kita bahas di sini. Yang keduanya itu head atau body ya. Nah, di sini head ini bagian dari si kepala HTML. Nah, digunakan untuk apa? Di sini untuk menulis tag-tag yang akan dibaca nanti olehnya si komputer. Contohnya apa aja? Di sini ada metadata biasanya. Tag metadata ini untuk SEO. Nah, jadi di sini nanti kalau misalkan untuk gampang pencarian, ya misalkan kalian untuk mencari website apa susah dicarinya karena itu nggak ada sih metadatanya. Tapi kalau kita menggunakan metadata, nanti pas saat kita mencari website kita itu ada, entah itu kedua, ketiga, ataupun yang pertama kita ketik akan muncul. Dan ada juga yang namanya title. Nah, di sini untuk judul. Nah, kemarin kan sudah kalian buat
Titelnya itu kalian buat nama kalian masing-masing. Dan kemudian penempatan untuk si kode CSS-nya gitu. Jadi kita di situ bisa tulis juga, bisa JavaScript juga, bisa tambahkan file ataupun link untuk kita membuka si CSS-nya. Kemudian di sini ada yang bagian yang ketiganya, yaitu body. Nah, body ini bagian yang akan ditampilkan oleh si web browser. Nah, contohnya apa? Kita tulis yang ada namanya tag P atau paragraf, tag H1 2 3 4 sampai dengan 6 yaitu heading ya. Itu merupakan nanti yang akan dibaca oleh si browser atau yang akan ditampilkan oleh si web browsernya. Nah, mungkin untuk materinya sekian dulu, nanti kalian lihat proses bagaimana sih kita cara penulisannya atau tag-tag tadi apa aja. Mungkin Bapak terlalu panjang untuk menjelaskan, nanti secara gambar ataupun secara praktek bisa kalian lihat untuk penempatan dan penulisannya. Oke, disimak lagi untuk videonya. Ini videonya ini video praktek ya.